Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali untuk renungan kali ini, untuk bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Jumat 12 Januari tahun 2024 adalah Lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Anak Domba Allah. Bacaan kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kembali kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua agar kami mendapatkan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Saat ini Engkau berkati hamba-Mu, Engkau mampukan menjelaskan isi firman-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yang kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 yang demikian isinya. Yohanes menunjuk pada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menggambarkan keadaan hidup manusia itu seperti ada dalam sumur yang dalam. Manusia tidak bisa naik ke atas untuk membebaskan dirinya. Setiap usaha keluar dari sumur tersebut untuk melepaskan diri itu tentu sia-sia. Inilah keadaan hidup manusia di dalam kehidupan yang berdosa. Ia akan selamanya tetap hidup dalam sumur tersebut, artinya hidup di dalam kehidupan kegelapan. Maka yang bisa membebaskan manusia hanyalah yang ada di atasnya, yaitu yang ada di atas sumur tersebut, yaitu Tuhan Allah. Gambaran ini cocok dengan berita Alkitab, bahwa manusia bisa lepas dari keadaan yang berdosa hanya karena ditolong oleh Allah. Maka kitab suci kita, kitab suci orang Kristen disebut Injil. Artinya kabar baik, berita sukacita. Karena kitab kita berisi berita pembebasan, penebusan dan penyelamatan manusia. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, menarik sekali Yohanes menyebutkan dua sebutan untuk Yesus, dua gelar untuk Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama,
Yesus disebut anak domba Allah, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi menurut Yohanes, Yesus adalah anak domba Allah. Ini yang pertama. Sebutan yang kedua, gelar yang kedua adalah disebut sebagai anak Allah. Ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Jadi dari kedua hal ini, untuk sebutan keduanya, baik anak domba Allah maupun anak Allah, menunjukkan sesuatu yang kontras sebenarnya, berlawanan. Sebutan anak Allah mengingatkan bahwa Yesus datang dari surga, karena ia adalah Allah sendiri. Sedangkan sebutan anak domba Allah menunjukkan bahwa Yesus seperti domba Paskah. Jadi ketika Yohanes menyebutkan Yesus sebagai anak domba Allah, itu adalah sebenarnya dia ingat akan domba Paskah. Dalam Perjanjian Baru, kita jelas Paskah itu memperingati Yesus yang mengorbankan diri, yang mati, yang kemudian bangkit kembali. Dalam Perjanjian Lama, domba Paskah dikorbankan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Di kitab Keluaran pasal 12 di situ disebutkan syarat-syarat domba Paskah. Jadi domba Paskah itu bukan sembarangan domba, tapi ada syarat-syaratnya. Ayat 5 dikatakan demikian syaratnya. Anak dombamu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi syarat domba Paskah haruslah jantan pertama-tama, kemudian umurnya 1 tahun, itu berarti masih muda, lalu tidak bercela, tidak bercacat. Seterusnya dalam ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa domba Paskah tadi disembelih, lalu darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu. Syarat-syarat domba Paskah tersebut ternyata cocok dengan keadaan Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Yesus itu laki-laki. Seperti tadi syaratnya adalah dombanya harus jantan. Ketika disalibkan masih muda. Domba Paskah juga harus muda. Kemudian juga seperti domba Paskah, tidak ada cacatnya. Yaitu Yesus itu tidak berdosa karena Yesus itu datang dari Allah. Jadi kita tahu bahwa kemudian dikatakan dalam bacaan kita bahwa domba tersebut disembelih, kemudian darahnya dibubuhkan di tiang pintu. Ini mirip dengan Yesus. Cirinya sama, mirip dengan domba Paskah Yesus itu. Tetapi ternyata darah Yesus juga untuk menyelamatkan. Seperti darah domba Paskah menyelamatkan umat Tuhan waktu itu. Hanya bedanya, domba Paskah itu menyelamatkan hanya terbatas pada umat Israel waktu itu. Dan hanya menyelamatkan dari kematian. Tetapi Yesus, sang anak domba Allah, menyelamatkan semua umat. Di samping itu penyelamatannya tidak hanya masalah penyelamatan dari kematian, tetapi dari kematian kekal. Jadi perkataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah, sebenarnya mengingatkan kita, kalau kita membaca firman ini, bahwa Yesuslah satu-satunya yang memberi harapan kepada kita.
untuk bisa melepaskan dari keadaan kita yang berdosa itu, dari sumur yang dalam tadi. Mari kita menyandarkan harapan keselamatan kita hanya pada Yesus, bukan kepada kemampuan, kekuatan, dan kebaikan kita sendiri, bukan berdasarkan kesalehan kita. Apalagi jangan bersandar kepada manusia, karena manusia yang lain juga berdosa seperti kita, kecuali Yesus. Maka ketika kita membaca firman tadi, lihatlah, pandanglah anak domba Allah. Kita diingatkan, diingatkan supaya kita selalu memandang Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan keselamatan kita. Firman ini mengingatkan kita untuk dengan setia memandang Yesus sebagai satu-satunya yang memberi pengharapan kepada kita semuanya. Kita dipanggil setia, kita dipanggil terus untuk bisa memandang Yesus sebagai anak domba yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kami lewat firman-Mu. Kami diingatkan dengan perkataan Yohanes Pembaptis yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah, dengan menunjuk pada Yesus. Artinya kami diingatkan untuk memandang Yesus sebagai domba Paskah, sebagai domba Paskah yang dikorbankan untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan ajar pada kami untuk setia memandang Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami semuanya. Kami berdoa secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo. Berkati Tuhan semuanya satu persatu. Yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan hadir menolongnya. Yang sedang berusaha untuk mendapatkan rezeki untuk kehidupan keluarganya juga Tuhan cukupi. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi yang sakit untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Yanto Budi Dharma yang dirawat di rumah sakit, Bapak Danang Atmojo, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak kami Nasya Alana, dan juga Ibu Sardi yang sekarang opnam di rumah sakit. Tuhan pulihkan semua yang sakit. Tuhan berkati semuanya, berkati usaha pengobatannya Tuhan. Kami berdoa bagi yang lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh, hadirlah untuk meneguhkan kehidupan mereka karena kelemahan tubuh mereka yang mereka rasakan saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung yang dirawat di rumah sakit, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro yang kami dengar dirawat di rumah sakit juga, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso yang ada di rumah sakit tetap kau dampingi, kau teguhkan di dalam kelemahan tubuhnya.
Ibu Mardi Utomo, Ibu Yasmiarti Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami mohon Kau dampingi mereka semua Tuhan. Berkati yang mendampingi mereka juga. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa negara kami yang beberapa waktu lagi akan melaksanakan pemilihan umum Tuhan. Tolong hadirlah di tengah bangsa kami. Gerakan hati semua orang Tuhan untuk menata hatinya, menjaga diri, sehingga bangsa kami tetap di dalam kerukunan, di dalam ketentraman, dan Engkau berikan pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil, yang benar-benar memikirkan untuk kemajuan bangsa ini. Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.